Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa menjadi bagian dari komunitas kami yang peduli kesehatan, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan bayar ratusan ribu, bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak ingin sehat normal tanpa obat-obatan dan kunjungan dokter yang sering? Ini adalah pertanyaan yang sering saya lontarkan kepada pasien dan keluarga, dan ternyata kuncinya seringkali ada pada hal-hal kecil yang kita konsumsi setiap hari. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Latifah saat konsultasi. Beliau adalah sosok lansia yang luar biasa, usianya sudah menginjak 70 tahun lebih, namun terlihat sangat bugar, energik, dan hampir tidak pernah mengeluh sakit. Saya pun penasaran dan menanyakan apa rahasia beliau bisa tetap begitu sehat dan jarang sekali bergantung pada obat-obatan. Ternyata, Ibu Latifah punya kebiasaan yang sederhana, namun sangat krusial. Beliau sangat hati-hati dalam memilih dan mengolah makanan, terutama menghindari beberapa jenis sayuran yang dianggap biasa, tapi ternyata bisa berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Dan saya akan membagikan rahasia emas ini, 7 jenis sayuran yang wajib Anda waspadai di video kali ini. Bapak dan Ibu, sayuran sering kita anggap sebagai pahlawan kesehatan, kaya vitamin dan mineral. Memang benar, sayuran adalah bagian penting dari diet seimbang. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa jenis sayuran yang umum kita konsumsi di Indonesia, jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar, justru berpotensi menjadi racun tersembunyi bagi lansia? Ini bukan berarti sayuran tersebut mutlak buruk, tetapi ada risiko spesifik yang harus diwaspadai, terutama ketika fungsi tubuh mulai menurun. Di usia senja, mengapa lansia wajib tahu tentang sayuran yang berpotensi berbahaya ini? Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita melambat, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, fungsi ginjal bisa menurun, dan keseimbangan hormon juga berubah. Sayuran tertentu mengandung senyawa alami yang, dalam kondisi ini, bisa memicu masalah kesehatan seperti batu ginjal, asam urat tinggi, gangguan tiroid, masalah pencernaan, bahkan efek beracun jika salah pengolahan. Memahami risiko ini adalah langkah proaktif untuk melindungi kesehatan jangka panjang Anda, meminimalkan ketergantungan pada obat-obatan, dan hidup lebih nyaman di usia emas. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Jawaban Anda sangat berarti bagi kami untuk memahami demografi penonton. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang didedikasikan khusus untuk kesehatan Anda. Sekarang, mari kita bahas 7 jenis sayuran yang wajib Anda waspadai ini. 7 jenis sayuran paling berbahaya bagi orang tua, waspadai risikonya. Video ini secara spesifik membahas 7 jenis sayuran yang umum dikonsumsi di Indonesia, namun berpotensi berbahaya bagi lansia jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar. Penting bagi Anda untuk memahami setiap risikonya. Berikut adalah ringkasan dari ketujuh sayuran tersebut. 1. Bayam atau kangkung. Bayam dan kangkung adalah sayuran hijau yang populer dan kaya akan zat besi. Namun, kedua sayuran ini juga memiliki kandungan oksalat dan purin yang tinggi. Oksalat dapat berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal, yang jika menumpuk di ginjal, dapat menyebabkan batu ginjal. Sementara purin, ketika dimetabolisme, menghasilkan asam urat, yang jika berlebihan, dapat memicu asam urat tinggi dan serangan gout, terutama pada lansia yang mungkin memiliki fungsi ginjal yang sudah menurun. Selain itu, ada risiko lain yang sering diabaikan. Memanaskan kembali sup bayam atau kangkung yang sudah dingin. Sayuran hijau seperti bayam dan kangkung mengandung nitrat alami. Jika disimpan terlalu lama atau dipanaskan kembali, nitrat ini dapat berubah menjadi nitrit dan selanjutnya menjadi nitrosamin. Nitrosamin adalah senyawa yang berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan, keracunan, atau bahkan meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang. Oleh karena itu,
Konsumsi bayam dan kangkung perlu perhatian khusus. Saran konsumsi yang aman. Untuk lansia, bayam dan kangkung sebaiknya dikonsumsi cukup 1-2 kali seminggu. Hindari konsumsi berturut-turut setiap hari. Sangat penting untuk tidak menyimpan sayur matang lebih dari 1 hari. Apalagi memanaskannya kembali. Selalu masak secukupnya untuk 1 kali makan. Setelah mengonsumsi bayam atau kangkung, pastikan Anda minum cukup air untuk membantu membuang oksalat dan purin dari tubuh. Ini akan membantu meminimalkan risiko pembentukan batu ginjal dan peningkatan asam urat. 2. Kacang panjang. Kacang panjang adalah sayuran renyah yang sering kita temui dalam berbagai masakan. Namun, kacang panjang memiliki kandungan serat tidak larut yang sangat tinggi. Serat memang penting untuk pencernaan, tetapi pada lansia yang enzim pencernaannya mungkin sudah melemah atau jumlahnya berkurang, serat tidak larut dalam jumlah besar bisa sulit dipecah. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan yang tidak nyaman, seperti perut kembung, bagal, dan produksi gas berlebihan. Selain itu, kacang panjang juga mengandung fitat, senyawa yang dapat mengikat mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng, sehingga menghambat penyerapannya oleh tubuh. Kekurangan mineral-mineral ini dapat berdampak pada kesehatan tulang, fungsi otot, dan sistem kekebalan tubuh lansia. Oleh karena itu, meskipun sehat, konsumsi kacang panjang bagi lansia perlu disesuaikan dengan kemampuan pencernaan mereka. Saran konsumsi yang aman. Kunci utama dalam mengonsumsi kacang panjang bagi lansia adalah memasak hingga empuk sempurna. Semakin empuk, semakin mudah dicerna. Kombinasikan kacang panjang dengan makanan yang lebih mudah dicerna, seperti nasi putih, ikan rebus, atau sup ringan. Bagi porsi konsumsi menjadi kecil-kecil, agar tidak membebani sistem pencernaan sekaligus. Dan jangan lupakan, selalu minum cukup air setelah makan untuk membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit akibat serat. 3. Terong-terong adalah sayuran serbaguna yang lezat, namun mengandung senyawa alami yang disebut solanin. Solanin adalah sejenis alkaloid alami yang, dalam jumlah tertentu, dapat menyebabkan iritasi ringan pada sistem pencernaan. Pada lansia yang saluran cernanya lebih sensitif, konsumsi terong, terutama yang kurang matang, dapat memicu rasa tidak nyaman seperti mual, diare ringan, atau sakit perut. Beberapa lansia juga mungkin memiliki alergi tersembunyi terhadap solanin yang termanifestasi sebagai rasa gatal di mulut atau ruam ringan. Meskipun kasus keracunan solanin dari terong sangat jarang terjadi, penting bagi lansia untuk berhati-hati. Solanin biasanya terkonsentrasi lebih tinggi pada terong yang mentah atau tidak dimasak sempurna. Oleh karena itu, cara pengolahan menjadi kunci untuk mengurangi potensi risiko ini. Saran konsumsi yang aman. Hal terpenting adalah jangan mengonsumsi terong mentah. Selalu masak terong hingga matang sempurna, terutama sampai teksturnya benar-benar empuk. Batasi konsumsi terong menjadi cukup 1-2 kali seminggu, tidak perlu setiap hari. Jika Anda atau orang tua memiliki riwayat alergi makanan atau pencernaan sensitif, perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi terong. Jika ada gejala aneh, sebaiknya hindari. 4. Lobak putih. Lobak putih adalah sayuran akar yang sering digunakan dalam sup atau masakan berkuah di Indonesia. Namun, lobak putih mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Goitrogen memiliki kemampuan untuk menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid. Yodium adalah mineral esensial yang dibutuhkan tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid ini sangat penting untuk mengatur metabolisme tubuh, termasuk energi, berat badan, dan suhu tubuh. Pada lansia, fungsi tiroid bisa jadi sudah sedikit menurun secara alami. Konsumsi lobak putih secara berlebihan atau mentah dapat memperburuk kondisi ini, mengurangi produksi hormon tiroid, dan berpotensi menyebabkan hipotiroidisme kronis. Gejala hipotiroidisme meliputi kelelahan ekstrem, kenaikan berat badan, kulit kering, rambut rontok, dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam mengonsumsi lobak putih. Saran konsumsi yang aman bagi lansia, sebaiknya batasi konsumsi lobak putih, yaitu cukup 1-2 kali seminggu. Pastikan lobak dimasak hingga matang sempurna, karena proses pemanasan dapat mengurangi kandungan goitrogen. Hindari makan lobak putih mentah sama sekali. Selain itu, jangan makan lobak putih secara berurutan setiap hari. Selalu variasikan jenis sayuran yang Anda konsumsi untuk memastikan asupan nutrisi seimbang tanpa risiko yang tidak diinginkan. 5. Daun singkong. Daun singkong
adalah sayuran daun yang populer di banyak masakan Indonesia, dikenal karena rasanya yang gurih. Namun, daun singkong secara alami mengandung senyawa yang disebut cyanogenic glycosida. Jika tidak dimasak dengan benar, senyawa ini dapat terurai dan melepaskan sianida, zat yang sangat beracun bagi tubuh manusia. Paparan sianida, bahkan dalam dosis kecil, dapat menyebabkan gejala seperti mual, pusing, sakit kepala, sesak napas, detak jantung cepat, dan dalam kasus parah, bahkan pingsan atau koma. Meskipun keracunan sianida dari daun singkong jarang terjadi, jika dimasak dengan benar, risiko ini tetap ada, terutama jika proses perebusan tidak memadai. Lansia yang memiliki sistem detoksifikasi yang mungkin tidak servisin dulu, lebih rentan terhadap efek toksik ini. Saran konsumsi yang aman, hal terpenting adalah hanya konsumsi daun singkong yang dimasak hingga M7. Tomat dalam jumlah berlebihan, atau bagi yang sensitif, tomat adalah buah yang sering dianggap sayuran dan menjadi bagian integral dari banyak masakan Indonesia. Tomat kaya akan likopen, antioksidan kuat yang bermanfaat untuk jantung dan pencegahan kanker, serta vitamin C. Namun, bagi beberapa lansia, konsumsi tomat dalam jumlah berlebihan, terutama dalam bentuk mentah atau jus pekat, bisa memicu masalah pencernaan dan reaksi lain. Tomat memiliki sifat asam yang cukup tinggi, terutama tomat mentah atau yang belum matang sempurna. Keasaman ini dapat memperburuk kondisi bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit asam lambung GERD, MAC, atau sindrom iritasi usus besar IBS. Konsumsi asam berlebihan bisa memicu rasa panas di dada, nyeri ulu hati, kembung, atau diare. Selain itu, tomat juga mengandung senyawa soanin, meskipun dalam kadar yang jauh lebih rendah dibandingkan terong, yang pada individu yang sangat sensitif dapat menyebabkan reaksi alergi ringan atau ketidaknyamanan sendi. Saran konsumsi yang aman, tidak perlu menghindari tomat sepenuhnya karena manfaatnya yang besar. Kuncinya adalah moderasi dan pengolahan yang tepat. Untuk lansia, disarankan untuk mengonsumsi tomat dalam jumlah wajar, tidak berlebihan setiap hari. Memasak tomat seperti dalam saus, sup, atau tumisan dapat membantu mengurangi keasamannya dan bahkan meningkatkan penyerapan likopen. Jika Anda memiliki riwayat asam lambung atau IBS, perhatikan reaksi tubuh Anda. Jika muncul gejala, kurangi porsi atau frekuensi konsumsi, atau pilih tomat yang lebih matang dan manis. Variasikan dengan sayuran lain untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang. Silakan masukkan poin ini ke dalam naskah Anda. Sesuaikan dengan struktur yang sudah ada. Anda bisa menempatkannya setelah poin okra. Ingat untuk mengembangkan setiap poin menjadi minimal 3 paragraf seperti yang Anda minta sebelumnya. Saran konsumsi yang aman. Jika Anda seorang lansia dan memiliki diabetes atau sedang mengonsumsi obat diabetes, sebaiknya konsumsi okra hanya 2-3 kali seminggu, tidak setiap hari. Hindari minum air rendaman okra yang terlalu pekat, karena konsentrasinya bisa sangat tinggi. Paling penting, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda berencana untuk mengonsumsi okra secara teratur, terutama jika Anda sedang menggunakan obat diabetes. Mereka dapat membantu menyesuaikan dosis agar aman dan efektif. Video ini menekankan pentingnya kesadaran dalam mengonsumsi sayuran, memvariasikan menu makanan harian, dan yang terpenting, selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, terutama bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kesehatan adalah investasi dan pengetahuan adalah kuncinya. Rangkuman, bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah Anda terkejut dengan fakta bahwa beberapa sayuran yang kita anggap sehat ternyata bisa menyimpan risiko bagi lansia jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar? Seringkali kita hanya fokus pada manfaat tanpa menyadari potensi bahayanya. 7 jenis sayuran ini: bayam kangkung, kacang panjang, terong, lobak putih, daun singkong, dan okra memiliki karakteristik unik yang memerlukan perhatian khusus. Di usia senja Anda, jangan biarkan kurangnya informasi membuat Anda mengonsumsi racun tersembunyi setiap hari. Mari kita ajak diri sendiri dan orang-orang terkasih untuk menghindari kebiasaan buruk mengolah atau mengonsumsi sayuran ini secara tidak tepat. Pilihlah variasi sayuran lain, masak dengan benar, dan konsumsi dalam porsi yang wajar. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga kesehatan ginjal, tiroid, pencernaan, dan gula darah Anda. Dan jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak lansia yang hidup sehat,
mandiri, dan bebas dari ketergantungan. Obat-obatan, saya mohon dengan sangat, bagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita dorong semua lansia di sekitar kita untuk makan dengan lebih bijak dan memahami apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih bugar, bersemangat, dan berdaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.